Hadirin wal hadirat ingkang dahat kinurmatan, adicara ingkang saktarasipun inggih punika inti mau'izah hasanah, acara tasyakuran haflah akhir sana khatmil Quran dan Alfiyah Ibnu Malik Pondok Pesantren Al Mubarak Kalisat Kidul Kalibening Banjarnegara tahun 2023. Ingkang badhe kasta dening panjenenganipun Rama Kyai Haji Miftahul Akhyar, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Sunnah Surabaya, Rais Am PBNU dan Ketua MUI Pusat. Dumateng panjenenganipun wekdal sasongko kawula sumangga-aken sallu ala nabi Muhammad, Allahumma salli sallu ala nabi Muhammad, Allahumma salli sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع جئت بالأمر المطاع شفيعا يا حبيبي يوم عجري وجدي طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا من دعا لله داع طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azza min qail
wa qala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh al-qail hamilul qur'an hamilur rayatil Islam man akramahu faqad akrama Allah wa man ahanahu fa alaihi la'natullah. Allahumma inni as'aluka bi nuri yadil azim alladhi malakana arshillahil azim وقامت به أوامر العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا بينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتنا مجموج في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. أما بعد حضرات الكرماء الأعزاء والعلماء والمشايخ والحبائب al-abajil wal amathil sahibul ma'ahad al-mukarram al-hafid Kiai Haji Harun Rasyid beserta sahabat keluarga besar beliau, Al-Mukarram Simbah Kiai Baidawi Al-Hafid Al-Habib Ja'far Shodiq matta'anallah bituli hayatih para masyayikh ingkang boten saged dalem aturaken setunggal-setunggalipun panjang kalau panitia sampun nyebat semua lengkap dari masyayikh ingkang hadir, para pejabat pemerintah wonten Bapak Kapolres, pokoknya pejabat pemerintah sipil maupun TNI Polri, kathah sanget ingkang baju seragam-seragam ketinggal wau, terutama para bunyai yang sangat berjasa melahirkan para hufat, para hamalat Al-Quran, para wali santri maksudnya. Muga-muga dipun unggahaken dina dados waliullah. Allahumma hadirin hadirat rahimakumullah, tanpa mengurangi hormat ikram dalem dumateng para sepuh bini sepuh aji sepuh, para kiai,
para asatid ustadzat, mudarrisin mudarrisat, khususnya para hamalatil Quran, kula nderekaken bungah lan matur nuwun saged makempal kalian para ingkang kagungan makom tertinggi, mboten malih makom sahibul Quran, hamilul Quran. Mila bejo kemayangan bagi kula panjenengan saya Tusuk Al-Fakir saged nderekaken hari napa wisuda nggih. Wisuda haflah napa nih? Haflah akhirus sanah tasyakkur haflah khatmil Quran dan Alfiyah bin Malik Pondok Pesantren Putra Putih Al Mubarak Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, lengkap pun. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, ternyata di tempat-tempat ingkang tenang, ingkang boten hiruk pikuk, justru hidup kegiatan-kegiatan ingkang boten kalah dibanding kegiatan-kegiatan ingkang di tengah kota atau di kota besar, termasuk Surabaya, Jakarta, Semarang. Justru ketenangan menika ingkang adoh tebih kali pengaruh, tebih kali hal-hal yang mengganggu kelancaran, bahkan kekhidmatan bertolabul ilmi, perkhidmatan tahfidzul Quran lan sak pituruté. Niki sangat penting. Tanpa wonten pesantren-pesantren ingkang kados pesantren Al Mubarak menika, kula mboten saged bayangaken. Keranten nek di tengah kota sampun kados mekaten. Sudah kehilangan arah, mudah terpengaruh, metel. Sehingga wontene pesantren-pesantren khusus pesantren tahfidz niki estu nyelametaken umat, nyelametaken bangsa sekaligus nyelametaken negara. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Ingkang perlu kita antisipasi kereten sesuatu ingkang sae, sesuatu ingkang indah, sesuatu ingkang mencapai puncaknya, pasti gangguan saingan-sainganipun nggih sesuatu yang dianggap secara zahir hebat. Nggih. Al-Quran kalamullah, afdalu kulli syai' dunallah, niku Al-Quran. Tentu didampingi oleh gangguan-gangguan yang juga canggih dan tinggi, penuh strategis. Niku pun sunnatullah, apa yang baik maka didampingi oleh sesuatu yang lawannya yang tidak baik, untuk ngetes, nguji sampai di mana kekuatan azimah yang kuat, nawaitu yang leres,
Niki pasti Islam nggih didampingi oleh sesuatu yang ganggu-ganggu. Bahkan kekuatan-kekuatan orientalis, kekuatan-kekuatan yang ingin mengaburkan Islam, termasuk Al-Qur'an. Dikeluarkan dana, bahkan kekuasaan ikut turut. Niku sesuatu yang memang sudah biasa dan kita harus siap menghadapi tantangan-tantangan ingkang kados mekaten niku. Jadi pun mengira kita hanya cukup mukmin mukminat mengatakan saya mukmin, saya santri, lalu Gusti Allah membiarkan tidak diuji, mboten dites. Jangan dikira. Dan jangan mengira kalian diciptakan oleh Allah hanya untuk numpang lewat, hanya untuk sekadar wujud lalu hilang dari peredaran, boten. Justru kula panjenengan dipenciptakan dening Allah adalah merupakan nikmatul ijad. Lalu dilanjut dengan nikmatul imdad. Artinya kewujudan kehadiran panjenengan niki bapak-bapak, ibu-ibu, Pak, Bu, saged nggih mirengaken niki? Saged difahami nggih? Kehadiran panjenengan, maujud panjenengan terutama anak-anak kita, santriwan santriwati yang hamalatil Quran. Ya. Ini sebetulnya adalah merupakan kewujudan seorang pemenang, kewujudan makhluk unggul, makhluk yang mampu mengalahkan persaingan-persaingan yang selain kita yang tidak wujud. Itulah mereka yang dikalahkan. Artinya napa ngawujud kula panjenengan niki adalah atas kehendak Allah, nggih, dan Allah dat ingkang sakwenang-wenange mewujudaken. Lalu Allah juga tidak mewujudkan selain kita yang tidak wujud. Ini adalah bentuk kenikmatan yang luar biasa. Nikmatul ijad ingkang lah kok kula panjenengan ingkang dipunwujudaken teng donya niki. Yang profil dan keberadaannya ya seperti ini. Serba terbatas. Napa-napa wong terbatas. Ya. Ngempet pegel terbatas. Kula winginane niku meh mboten saged berangkat karena flu berat. Kadung janji kiai ini sampun rawuh ten griya. Keranten dinten Jumat kula ngeteraken yuga akad nikah teng Pekalongan. Niki yuga kula ingkang nomor 7. Pinten sedaya putrane 11. Lah, kula sanjangi ngeten niki biasanya terus wonten pertanyaan lanjutan. Nyaine pinten? Kula jawab setunggal. Setunggal asli, mboten setunggal A, mboten setunggal B, mboten setunggal C. Setunggal asli, liyane mboten wonten atik iki sing fotokopi, iki sing asli mboten. Lah niki sing nomor 7. Kula teraken niki bekal langsung hampir subuh nyampe akhir kenging flu pegel. Tapi keranten sampun janji teng Brebes dilanjut teng mriki berangkat mawon kula. Makane niku wau nelasaken tisune kiai niku kula damel. Tisu kiai telas. Alhamdulillah tasik dikersakaken kula saged panggih kali panjenengan. Manusia-manusia berkah.
manusia-manusia yang insya Allah akan nyebar syafaat dumateng lintune. Kula piyambak kepingin tumut rombongan panjenengan. Setuju bapak-bapak ibu-ibu nggih? Kula tumut supaya katut rombongan panjenengan. Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad. Jadi niku napa setiap sesuatu yang luar biasa, yang hebat, kemawujudan manusia, boten wonten makhluk yang terhebat yang mempunyai nilai khairiyah kados panjenengan sedaya. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Tapi kadang ngertos, empun berbangga dengan kebaikan, empun berbangga dengan keunggulan-keunggulan itu, empun berbangga sebagai pemenang. Karena Allah tidak akan membiarkan kehebatan panjenengan, keunggulan panjenengan, kemenangan panjenengan tentu akan didampingi oleh ujian-ujian, tes-tesan. Dia lolos apakah tergelincir, gagal ataukah sukses. Itu pasti, itu merupakan sunnatullah. Afahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Am khasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Jangan dikira mila untung panjenengan kok kepilih wujud. Untuk apa wujud kita? Antara lain menjaga dawuh-dawuhipun Gusti Allah. Jaga dawuh-dawuh, karena inilah dasar-dasar kehidupan kita. Al-Quran itulah afdalu kulli syai' dunallah. Tentu syai' ini selain Allah. Alhamdulillah kok putra-putri panjenengan di dadanya adalah Al-Quran. Kalau dipun umumaken sampun hafat Al-Quran 30 juz lengkap. Putra putri mau diumumkan satu persatu. Masya Allah, kebanggaan. Ibu-ibu badhe teng pundi, Bu? Ibu niku badhe teng pundi niku? Pipis nggih. Mari pipis balik maneh. Eman-eman jenengan pun mudah kumpul ahli Quran, kumpul dengan manusia-manusia istimewa ini sing betah. Kula niki kan keranten kondisi kirang fit terus badhe teng Jakarta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang cukup lama tertunda. Dadi kula mangke selesai terus pamit. Umpama mboten wonten insyaallah kalau sipeng teng mriki kula. Para bapak, jadi panjenengan diwujudaken niku punya tugas yang besar, maha besar. Sebagai apa? Sebagai khalifatullah fil ard. Penerus yang noto tata tertib kehidupan di dunia ini. Mila malaikat dipun kempalaken dening Gusti Allah. Allah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan khalifah di permukaan bumi ini. Malaikat sedikit usul karena berdasar pengalaman. Menapa mboten cekap kula mon Gusti. Kula niki sing tasbih maca tasbih mboten leren-leren. Sing maca tahmid mboten leren-leren. Maca zikir-zikir apa mulai diciptakan ila kiamah mboten leren, wonten sing sujud, wonten sing rukuk. Nggih. Ini berdasar pengalaman. Tapi Allah jawab ini a'lamu ma la ta'lam. Ingsun Allah zat yang Maha tahu apa yang kalian tidak tahu. Loh kan sesuatu yang luar biasa nih. Siapa mereka? Adam wa dzurriyyatih. Nabi Adam dan anak keturunannya.
Siapa mereka? Nggih panjenengan niki. Putra-putri kita sing hamaltil Quran menika. Niki khalifatullah fil ard. Maksudnya yang diberikan amanah noto bumi. Baik sekup-sekup untuk dirinya sendiri, rumah tangga, tetangga, masyarakat, atau sekup yang lebih besar. Masing-masing punya tugas. Kenapa? Karena manungso makhluk yang terhebat. Sinten nggih panjenengan sedherek. Jadi panjenengan dipenciptakan itu bukan hanya untuk ngeluyur, penampakan, numpang lewat, lalu selesai. Enggak. Napa malih diperkuat dengan surat Hud ayat 61 napa 62 niku. Gusti Allah dawuh, "Huwa ansya'akum minal ard wasta'markum fiha." Allah lah yang menciptakan kalian dari tanah. Karena Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kita keturunan Nabi Adam. Sehingga kita niki disebut diciptakan dari tanah juga. Mungkin nonton sing mboten setuju wong saya lahir itu atas panitia bersamanya antara bapak dan mak. Kulo lahir niku karena apa? Kompromi bapak lan emak. Jadi bapak emak itu enggak, tapi kalau kita urut semua itu dari Nabi Adam. Gusti Allah menciptakan dari tanah. Milo khitab untuk anak keturunannya penyesuaian ya dikhitopi dari tanah ciptaan. Untuk apa lah ini? Wasta'marakum, dan Allah menjadikan kalian sebagai pemakmur. Wasta'marakum fiha. Kalian diperintah atau dijadikan sebagai makhluk pemakmur bumi, atau tafsir yang lain mengatakan diperintah memakmurkan bumi. Sinten nggih kula panjenengan saya. Ini amanah besar yang semula kita lupa, kita lali. Napa ingat panjenengan sebagai pemakmur diciptakan untuk memakmurkan bumi niki? Ingat panjenengan. Pak, Bu. Pak. Bu. Ingat mboten panjenengan diciptakan sebagai pemakmur bumi? Ingat napa mboten? Mboten ingat ya? Itu. Padahal luar biasa itu. Milo leres sahabat Ali dawuh an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia semua ibarat orang yang sedang tidur. Sing melek-melek niku dicontohno minangka orang yang sedang tidur. An-nasu niyam, orang tidur apa? Ya ndak ingat apa-apa. Enak-enak turu ngipi ngiler digawani duit 10 miliar didekek sebelahnya. Ndak akan terbangun, ndak akan sadar ya. Akan melanjutkan mimpinya, ngilere terus. Padahal disandingi wonten duit 10 mil. Kecuali ditangeni dhisik, ono duit lah baru. Tapi tidak diapa-apakan, disandingno. Dia biasa, memang tidak sadar. Makanya turu iku minangka sedulure wong mati. Tak faida matu kita intabau. Manakala mereka meninggal dunia, kula panjenengan mati baru sadar. Ya Allah, kami ini diciptakan untuk membawa sebuah amanat besar, memakmurkan bumi ini, meramaikan bumi ini, membangun bumi ini yang dipungkasi dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Ingsun Allah tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali berakibat ibadah. Jadi pemakmuran ngatur bumi itu harus punya nilai ibadah. Nah ini yang bisa begini hanya santri, apalagi santri ingkang takfid, santri ingkang hamilul Quran.
Ini yang siap untuk memakmurkan bumi dan semua pemakmurannya harus bernilai ibadah. 3 ayat ini sebetulnya pokok daripada kehidupan dunia. Khalifatullah fil ardi, memakmurkan bumi, lalu semua harus bernilai ibadah. Ada pahalanya mangke teng akhirat. Faham napa mboten panjenengan? Kok menengai? Kok menengai? Paham ya? Nguatirno niki. Ana rupa gak ana swara. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Sampai ada hadis yang menyatakan laukanatil qiyamah wa fi riwayatin lawik tarabatis saah, andaikan kiamat sudah dekat sekali, alarmnya sudah dibunyikan, tanda-tanda kiamat segera datang, besok kiamat, semua tanda-tanda di alarm dibunyikan. Wa fi yadikum fasilah, di tanganmu ada benih, ada tanaman biji atau benih, fal yaghrisha, maka saat itu tanamlah biji atau benih. Padahal besok kiamat. Kenapa? Karena ini juga bagian daripada pemakmuran bumi. Siapa tahu setelah menanam ada yang memanfaatkan, entah manusia entah makhluk yang lain. Karena ini juga sebagian daripada makna memakmurkan bumi. Jadi bukan membabati apa yang manfaat, tapi memakmurkan, menghidupkan, menghijaukan apa yang kira-kira manfaat baik untuk manusia maupun untuk makhluk yang lain. Itu tugas pemakmuran bumi. Kita lupa. Ibarat orang tidur, kita ini sekarang ini sedang tidur. Itu sahabat Ali ingkang dawuh. Apa punya dasar? Wonten dasare. Coba sampean buka surat Qaf itu. Ayat berapa itu? Ayat 8 ayat 10 itu. Gusti Allah dawuh. Gusti Allah dawuh. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Fakashafna anka ghita'ak. Fal yauma fabasurkal yauma hadid. Fabasurkal yauma hadid. Laqad kunta fi ghaflatin min. Sungguh engkau telah lupa. Walaupun tak ini kembali terkait Nabi Muhammad, tapi yang dimaksud umat-umatnya. Sungguh kau telah lupa. Fi ghaflatin, dalam kelupaan. Min hada, dari tugas-tugas ini semua. Dari kita ini sebagai pemakmur bumi, sebagai khalifatullah fil ardi, sebagai orang yang hanya membagi-bagi maslahat dan kedamaian di permukaan bumi ini. Lali di Quran. Fakashafna angka ghita'ak. Lalu nanti pada hari kiamat aku buka tutup-tutup itu semua yang menjadikan kamu lupa. Fabasarukal yauma hadid, maka saat itu pandanganmu akan tajam sekali, tidak ada yang bisa menutupi. Tapi mangke dina kiamat. Sami kalau dari sahabat Ali. An-nasunyam fa idza matu intabu. Manusa sing urip niki minangka padha turu. Tapi nek wis mati baru sadar ngelilir. Makanya khaflah ngaten tasyakuran begini. Nilainya lebih, kenapa? Untuk membangunkan kita, ojo turu suwe-suwe. Ojo kakean turu. Nek turu ojo akeh-akeh. Disadarno dengan khaflah, disadarkan dengan tasyakuran, disadarkan dengan wisuda. Ini luar biasa. Sebuah budaya yang luar biasa untuk menyadarkan kita, cek kita ini mboten kakian turu. Mboten turu yang dimaksud tidur merem yang datang, mboten. Kehidupan, kesadaran panjenengan ini lupa terhadap tugas apa? Pemakmur bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat rahimakumullah jami'an.
Islam agama yang terakhir, dibawa oleh Nabi yang terakhir. Leres? Leres? Islam agama terakhir dibawa oleh Nabi yang terakhir. Setelah ada Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi. Napa teng mriki wonten? Sakliane kanjeng Nabi Muhammad bakne wonten Nabi malih. Mboten nggih? Hati-hati nek wonten sing ngaku-ngaku nabi. Nggih, model-model niku aliran model-model buntute modal. Gawe model-model akhirnya ternyata ndolek modal. Banyak gangguan, banyak tandingan, banyak saingan-saingan yang kita hadapi. Kenapa? Karena baiknya kita manusia yang ditugaskan terus mengemban amanat risalah Islamiyah niki. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin. Mila Nabi terakhir tentu secara logika nopo-nopo yang terakhir itu biasanya lebih besar, lebih sempurna. Penutup acara biasanya lebih besar, lebih sempurna. Puncak acara, lah puncak ini kan terakhir, biasanya lebih besar, lebih. Peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo kemarin itu terbesar sepanjang adanya peringatan-peringatan di Nahdlatul. Saking besarnya sampai kiai-kiai, ulama-ulama, para pengurus PCN dari berbagai daerah, bahkan undangan-undangan ulama luar negeri ikut merayakan 1 abad di tol-tol, di rest area karena mbak sakit melebet. Situasi seperti teng Mina, seperti teng Arafah luar biasa. Luar biasa. Mereka tampak wajah yang ceria. Gak iso mlebu nang stadion wajah ceria. Ya memang bagaimana orang sak monten kathah saged mlebu teng stadion. Wong stadionnya justru di tengah-tengah umat. Bukan umat yang di tengah-tengah stadion, tapi stadion yang di tengah-tengah itu puncak agama Allah Islam, puncak Nabi Rasul Nabi Muhammad lebih sempurna. Kalau lebih sempurna pasti hebat cara dakwahnya, cara penyampaiannya. Dakwah yang merangkul tidak memukul, dakwah yang membina tidak menghina, dakwah yang mengajak tidak mengejek, dakwah yang menyayangi tidak menyaingi, dan macam-macam itulah dakwah. Ketemu orang-orang yang kurang bagus bukan dengan wajah yang marah, bukan dengan wajah yang kejam, tapi didatangi, diajak minggir, dikandani. Dia tidak tersinggung, tidak merasa dipermalukan di depan umum, akhirnya didapatkan. Bagaimana Rasulullah berdakwah? Yeah. Bagaimana estetika dakwah yang diterapkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini kita harus tahu. Jadi sebetulnya kita memahami Islam, memahami isi Al-Quran, ini masih pucuk kuku nih loh, pucuk kuku ireng nih loh, belum menyentuh intinya. Lah bagaimana Quran sampai dawuh? Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Andaikan lautan, lafal bahr dimasuki al dalam bentuk mufrad, ini lautan semua masuk. Andaikan semua lautan yang ada di permukaan bumi, di mana? Laut Atlantik,
Samudra Pasifik, semua lautan dipakai sebagai tinta menulis kalimatur Rabbi, ilmu-ilmunya Al-Quran, kandungan-kandungan Al-Quran. Karena iku dawuh Gusti Allah, la nafidal bahru, lautan sat habis kering airnya. Belum selesai nulis. Walau Nabi Muslimah datang, walaupun didatangkan lautan-lautan dari planet-planet yang lain, bumi entek, lautan dari planet yang lain didatangkan, dibuat tambah nulis, tetap belum selesai. Itulah Islam, agama panjenengan, itulah Al-Quran, dan itulah yang dibawa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalam Muhammad, wassalam Muhammad. Kersane berkah urip panjenengan. Nggih, rumah tangga panjenengan, rezeki panjenengan, putra putri panjenengan. Karena ini bagian. Sebenarnya kita memahami maksud hidup ini nopo. Jadi Islam yang kita pahami sampai sekarang ini masih berapa persen? Banyak ulama tokoh ingin mendalami Islam secara total. Mboten nututi, usianya ndak nututi. Wong iku dawuh Gusti Allah. Alhamdulillah kok di dalam dada anak-anak kita santriwan santriwati lengkap 30 juz. Mungkin nanti perlu ditingkatkan makna memahaminya, tahkim bil Quran, lalu tadabbur bil Quran, lalu tafahum bil Quran, istisfa bil Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah penting. Di sana ada kelompok-kelompok luar biasa Qurani. Bergurau bisa menyebut Al-Quran, dibolak-balik ayatnya, suratnya. Tapi ternyata imannya tidak pernah turun sampai ke dada. Cuma hanya di sekitar leher, tenggorokan kembali. Ini kuantan Pak Bu. Quran Masya Allah. Derewel. Napa jenenge? Wah lancare diwolak-walik. Tapi ternyata imannya tidak masuk. Maka ngantos sahabat Hudzaifah bin Yaman meriwayatkan hadis saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh hadis kajian, inni atakhawwafu ala rajulin Qur'an Qur'an hatta ru'yat bahjatu alaih. Hatta ru'yat bahjatu alaih. Terus fansalakha minhu wa nabada wara'a dhahri faghayyara ila ma sya'allah lal fakhala anhu wa nabada wara'a dhahri. Lalu apa? Famasya ala jarihi yaqul anta musyrik, anta kafir, dan seterusnya dan seterusnya. Kanjeng Nabi pernah mengkhawatirkan ada orang yang Qur'annya Masya Allah Pak, sampai ru'ya bahjatu alaih. Sampai Qur'an ini nurnya, karena bendino niki Qur'an, ngomong pun Qur'an, guyonan pun Qur'an, gampangane sampai ru'yat bahjatu. Tapi Allah mengendaki lain, karena dia hanya apa? Ternyata Quran ini tidak dipelajari dengan sebuah dasar keimanan yang kuat. Akhirnya fan khala'a minhu wa nabada wara'a dhahri. Quran ditaruh di belakangnya, artinya tidak dipakai. Cuma ayatnya kayak gebuki tiang.
anta kafir, anta dirinya tidak diperhatikan. Wonten kelompok-kelompok ngeten iki wonten. Masya Allah, bicaranya Quran, tapi iman tidak pernah tumus dalam hatinya. Ini yang dikhawatirkan. Makanya Rasul Jawa, inna hadal Qur'an yarfa'u qauman wa yadau akharin. Quran ini dari satu sisi akan mengangkat derajat seseorang yang betul-betul memahami Al-Quran, menghafalkan Quran, memahami Al-Quran, memuliakan Al-Quran, mempraktekkan Al-Quran, tapi juga sisi yang lain wa yadau bihi akharin. Quran pun akan merendahkan mereka. Kenapa? Karena Qurannya dibuat main-main. Qurannya tidak digunakan sebagai sebenarnya, hanya untuk pamer-pamer dan sebagainya. Loh, itu nopo sing kula aturaken wau, setiap kebaikan pasti ada sisi-sisi pendamping-pendamping yang mengganggu, ngetes. Tapi insya Allah di sini di tempat yang alhamdulillah perjalanannya luar biasa, nggih, liku-liku. Niki nek malam hari kula ndak mbon saged mbayangkan iki iso mulih napa mboten kira-kira. Atik dikawal kali patwal lho, nek gak dikawal ngoten masyaallah pun. Nggih. Nah ini. Kok ternyata ratusan santri putra putri memperhatikan Al-Quran, luar biasa, masya Allah. Insya Allah ini tanda keberkahan ada di sini. Keberkahan wonten teng pondok Al-Mubarak niki. Sesuai dengan nama Al-Mubarak. Pak, Bu, berkah itu sudah lama tidak pulang-pulang. Kayak Bang Thoyib katanya. Bang Thoyib kan pergi tidak pulang-pulang. Berkah ini sudah lama meninggalkannya. Ya. Lah, untuk mengembalikan berkah di tengah-tengah kita, dan saat ini saya yakin berkah itu ada di tengah-tengah kita pada hari ini, saat ini, kan lah uangnya apik kabeh. Dodone isine Al-Quran. Ya, pasti berkah ada di sini. Lah, monggo berkah yang sudah di sini ini kita pertahankan bareng-bareng. Monggo dijogo Al-Quran. Di samping Quran itu sebagai ilmu. Dan Islam menganggap ilmu itu makomnya tertinggi. Karena apa? Di dalamnya juga ada Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu itu makomnya tertinggi. Katakan Al-Quran itu juga ilmu. Ilmu mengenal Allah, ilmu kehidupan, ilmu siapa kita, ilmu menata semua, ilmu dasar kehidupan kita. Nah, ilmu ini kita pegangi, insya Allah. Para bapak, para ibu, wau kalau matur, setiap yang baik pasti ada didampingi suatu yang buruk atau yang ingin mengganggu. Sama ilmu nggih mekaten. Imam Al-Hafidh Al-Baghdadi, Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan sebuah hadis teng kitabipun Gini iktida'ul ilmi al-amal, belum menyatakan fit dunya tughyanani. Riwayat niki. Ruya tentu saking Kanjeng Nabi. Maksudnya fit dunya tughyanani, tughyanun fil alam wa tughyanun fil mal. Walladzi yunjika min tughyanil alami al ibadah. Walladzi yunjika min tughyanil mal az-zuhdu fi. Al hadis au kama qala. Artinya apa? Artinya ngeten, di dunia ini ada dua keculasan, culas. Lacut. Mungkin culas lacut kurang begitu mudah nggih kita fahami di telinga. Umpama kula rubah
culas atau lanjut itu dengan selingkuh. Wah insya Allah akan sing paham. Karena selingkuh ini sudah viral. Jadi artinya di dunia ini ada dua perselingkuhan. Apa perselingkuhan? Dua perselingkuhan itu tughyanun fil ilmi, perselingkuhan dalam ilmu pengetahuan. Perselingkuhan dalam ilmu pengetahuan. Lu ilmu yang yarfa'illah ini itu ada orang yang selingkuh dengan ilmunya. Kenapa? Tadi disebutkan waladhi jika mintuha al ibadah, yang bisa meluruskan ilmu yang begitu tinggi makomnya, tidak ada al ibadah. Ibadah ini akan meluruskan, ngontrol. Maka nih ayat-ayat pertama yang diturunkan oleh Allah sebagai hari jadi kenabian dan kerasulan, pelantikan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, surat Al-Alaq bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Langatan nggih? Kenapa kok ayat ini perintah membaca? Tentu ini kandungan ilmu, karena Islam itu agama mengajarkan ilmu yang sangat tinggi. Nek kita baca secara sederhana, letterlek, ikra, bacalah. Ya mungkin cukup dengan membaca tulisan atau benda. Tapi maksudnya mboten niki, jauh dibagi. Nek kita terjemahkan ikra itu artinya jadilah engkau orang yang punya kemampuan yang tanpa batas. Kemampuan tanpa batas, tentu tanpa batas ya nisbat kita. Kayak neraka swarga yang khalidina fiha abada itu ada batasnya juga, tapi kita katakan tanpa batas karena yang hakiki tanpa batas tanpa akhir hanya Allah. Jadi Iqra niku perintah Kanjeng Nabi, cuman Kanjeng Nabi dan umatnya, jadilah kalian semua menjadi makhluk yang berkemampuan tanpa batas. Artinya apa? Semua kemampuan, keahlian atau bahkan kejuruan, kalau itu memang bagian ilmu, ambil. Khud masofa watruk makadar. Al hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah ilmu itu minangka barangnya orang mukmin yang hilang. Fa'inama wajadah akhodah, dimanapun orang mukmin mendapatkan hikmah itu, bahkan di tangan orang kafir pun hikmah itu ambil, karena itu milik orang mukmin. Yang punya keahlian orang kafir, belajar kamu, bawa untuk kepentingan umat. Ilmu yang sangat manfaat untuk umat, ternyata yang menguasai Eropa dan Barat, ambil di sana. Karena kita melaksanakan perintah Rasulullah bahwa ilmu adalah atau hikmah adalah ibarat sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Manakala kalian menemukan dimanapun, ambil. Kita ambil ilmunya, bukan sifat kekufurannya, bukan sifat kemunafikannya, tapi ilmunya. Jadi ngeten arti ini. Nggih? Islam itu memang agama ilmiah di samping amaliyah. Bagaimana awal-awal Islam saja peristiwa Isra Mi'raj yang sampai sekarang tidak tertandingi, sampai sekarang teknologi ila yaumil qiyamah tidak akan menandingi. Awal pelantikan dan hari jadi kenabian Rasul Nabi Muhammad, ayatnya surat Al-Alaq. Perintah supaya kita menjadi umat yang punya kemampuan yang tanpa batas. Nek memang di tempat lain dan di sini sudah selesai, katakan wis diwisuda, di tempat ada yang kira-kira manfaat, ambil di sana. Dan Islam niku mboten membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Nyun sewu. Ilmu agama memang dibawa Kanjeng Nabi.
Ilmu agama memang yang terkandung dalam Al-Quran, tapi ilmu umum pun juga merupakan hasil peristiwa-peristiwa sunnatullah, ya, gempa bumi, tanda-tanda alam yang besar, tsunami, itu kan apa? Yang melahirkan ilmu, ya, melahirkan ilmu. Itu kabeh minallah. Peristiwa-peristiwa alam minallah. Kenapa kita bedakan antara ilmu agama dan umum? Cuman ilmu umum, bahkan sebagai ilmu agama, oleh orang barat Eropa sudah dikerjai, diroba-roba. Lain yang penting kita meluruskan kembali. Meluruskan kembali. Jadi untuk menjadi khalifatullah fil ardi, pemakmur bumi, yang berakibat semua ibadah, cari ilmu sampai dimanapun. Ya? Tapi jangan lupa, ilmu itu bisa selingkuh. Kapan selingkuh? Manakala ilmu itu tidak didampingi oleh bismi rabbik. Maka dawuh Gusti Allah, Iqra bismi rabbik. Ismi rabbik itu ibadah. Bismi rabbik itu khasyatullah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama saja tanpa khasyatullah ya bisa berbahaya, bahkan bahaya. Ilmu saja tanpa bismi rabbik, tanpa khasyatullah berbahaya. Mau contoh, di Jepang kira-kira tahun 2015 niki ada profesor niku tiang yang sudah ilmunya tinggi, ya. Maha guru dia, ilmunya sudah masya Allah, sehingga mereka kebanyakan budak-budak dasi. Biasanya umumnya profesor itu budak dasi kan kata. Kalau kakean mikir, kakean ilmu. Niku mesti ini. Tapi sak mangki kata tiang budak dasi bukan karena mikir, bukan karena banyak ilmunya, kakean micin, sehingga rontok rambutnya. Di Jakarta itu perkumpulan namanya Perbakin. Kalau kira perkumpulan bidang olahraga, ternyata singkatan daripada Perkumpulan Baduk Kinclong. Jadi ilmu itu bisa selingkuh. Kapan? Manakala dilepas daripada bismi rabbik. Manakala dilepas daripada khasyatullah. Manakala dilepas daripada ibadah. Kula yakin nek para khamalatil Quran iki nek nambah ilmune, wong hatinya sudah diwarnai, diwedel ambek Quran dengan bismi rabbik, dengan khasyatullah insyaallah. Jadi profesor di Jepang ini damel boneka. Cita-citae saya akan menciptakan boneka yang persis saya ciptakan dari bahan-bahan silikon pilihan sehingga persis seperti anak gadis. Saya minta waktu 10 tahun lagi, padahal itu sudah 15 tahun. Akan saya beri tambahan kecerdasan buatan. Artificial intelligence, sehingga dia bisa dilepas tanpa remote, diculno untuk pengajian, diculno untuk pasar, diculno di kerumunan, dia sudah seperti manusia. Tapi tujuannya elek. Dia saya ciptakan untuk memuaskan, memberi kepuasan seks pada laki-laki hidung belang, pada jomblo-jomblo yang ingin. Nah, niki profesor ilmunya yang banyak lalu menciptakan boneka yang canggih, tapi tujuannya apa? Untuk pemuasan nafsu. Kenapa? Karena ilmunya tidak didampingi oleh khasyatullah. Bahkan di Barcelona, Spanyol, ada seorang insinyur. Ya. Insinyur. Niki dia mengatakan
saya akan menciptakan boneka dan akan saya nikahi sendiri. Dan nantinya saya buat boneka ini akan bisa melahirkan anak. Lo kan pun gendeng wong dia. Ilmune pun digawe sesuatu yang katakanlah sesuatu yang nyeleweng. Dia akan menikahi boneka ciptaannya dan dia janji akan membuat bonekanya bisa melahirkan anak. Dan anak itu adalah anak saya. Inilah bukti contoh manusia-manusia yang berilmu tapi keronten boten didampingi oleh khasyatullah, tidak didampingi oleh bismi rabbik, tidak didampingi oleh ibadah. Akhirnya ngeten bahaya. Padahal ilmu itu makomnya tinggi. Sama dengan manusia. Manusia makhluk yang tertinggi. Tapi manakala mereka tidak memposisikan sebagai pemakmur bumi, khalifatullah fil ardi, ya, juga tidak sebagai pemberi maslahat dan semua akibatnya bernilai ibadah, moko opo bedane manungsa dengan kewan-kewan. Bisa juga manusia berubah menjadi setan, menjadi iblis, bahkan napa? Hum kal an'am bal hum adall. Karena tidak menggunakan nikmat Allah yang besar, mereka seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Niku pun sandingane sanding. Para bapak, para bunyai, para pengurus PCNO, Banjar, Negara, MWC, Ranting, Banom, seluruh muslimat, fatayat, ansor, ibnu IPPNU semuanya. Mugi-mugi pertemuan niki dadosa pertemuan ingkang punya nilai lebih, nilai tambah dalam kehidupan kula panjenengan. Mugi-mugi kepanggihan niki kepanggihan ingkang beto barokah kangge kula panjenengan. Mugi-mugi keranten kepercayaan panjenengan punya putra, punya putri dititipaken teng pondok mriki, kiai, saha bunyai, saha pengurus, para asatid, ustadzat siap untuk mengambil alih tugas kewajiban para wali santri. Ini juga nikmat yang besar. Semula yang bertanggung jawab pada anak adalah orang tua. Maka kanjeng Nabi dawuh, fa innama abawahu yuhawidani ayunasirar ayumajisan. Kullu mauludin yuladu al fitrah fa innama abawahu yuhawidani ayunasi ayumajisan. Niku hadis. Tambahan kula dhewe ayumbajingani ayumalingani. Jadi wong tua itu dengan Nabi. Orang tua jadi anaknya murfinis, pemabuk, pejudi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak kontrol. Kenapa? Tidak meletakkan anaknya pada pendidikan-pendidikan yang siap dan menjamin anaknya menjadi anak yang benar sekaligus pinter. Sak mangke kita ndak cari pinter mawon. Eropa Barat pun mulai mencari pemimpin itu yang benar, bukan hanya pintar. Dan sampai sekarang lembaga yang siap dan konsisten ingin melahirkan kader yang benar sekaligus pintar sampai sekarang hanya pondok pesantren atau lembaga-lembaga yang di bawah naungan pengawasan pondok pesantren. Nek lainnya tidak ada jaminan. Ada sekolah favorit, anak pintar-pintar cerdas, dikirim lomba membuat robot di luar negeri menang. Betul. Tapi itu hanya cerdas otaknya. Tapi tidak ada jaminan benar. Di sini benar itu penting, benar dan pintar. Mila muga-muga panjenengan putra putri panjenengan sing mriki dadi putra putri sing bener lan pinter. Sehingga tanggung jawab yang semula
bagi wali santri sakmangke sampun diambil alih dening Kyai Harun Rasyid. Ya, sora bunyai, sora keluarga besar, sora pun enteng banyak. Tinggal mencarikan nafkahnya, kirimane carikan yang halal, ya, sing betul-betul dari keringat, ya, yang asli, boten keranten bal kedubal, bah kadal, bah sandal, bah geragal, sing penting keuntal, boten. Karena ini persyaratan pikatu al-ulum an-nafi'ah gini wow. Begitu juga orang tuanya, moga-moga dijembarakan rezeki ini. Karena sedang menjamin, sedang memikul, bertanggung jawab berlangsungnya putra putri ini teng pondok mriki. Dan jangan lupa juga mendoakan putranya. Masalah kiai insyaallah ridho syekh niki penting. Muga-muga sedaya yang hadir pikantuk ridhone kiai. Terus kanca-kanca ojo maneh ilmune. Ojo maneh cuma napa jambulan pencite di pondok santri mboten ridho wong ilmune mon ridho. Lah niki hujah-hujah yang tidak perlu kita lanjutkan. Justru kita pertahankan nek gadah nopo kiai ya terus dirawat yang baik. Ojo malah pedoman ilmune diweh-weh nopo maneh. Muga-muga mawon sedaya kau membawa hikmah yang besar dalam kehidupan kula panjenengan. Mekaten ingkang saged kula aturaken kirang pangapunten kula terus nyuwun pamit nggih. Terus badhe ke Jakarta. Nggih, kalau ada masalah yang perlu saya selesaikan di Jakarta, nggih, masalah MUI, wow yang disebut-sebut, nggih, akan semoga pulang Jakarta untuk saya selesaikan. Nggih nyuwun tambahipun pangestu. Para bapak, para hadirat niki wonten Kiai Baidawi wau Kiai sinten? Mbah Baidawi sampun kundur nggih ala hadinah kulli niyatin shalihah mana wa hawa jami' ikhwan ba muslim jami' ashabi azwaji jami' thumma jamil ulama amil syuhada usadu wa sallallahu Imam Syafi'i hujjatul Islam Muhammad al-Ghazali ثم الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم محمد البدري ثم الرفاعي شيخ إبراهيم الدسوقي ثم إلى الشيخ Abdussalam bin Mashish ثم الشيخ Hasan Asyadil Al-Musi bin Al-Sekandari ثم الشيخ Ibnu Abbad ثم الزاروق الشيخ Abdullah Asyarqawi ثم الشيخ Mukhyiddin Yahya ثم الشيخ An-Nawawi ثم إلى السيد Abdul Al-Haddad ثم إلى Syekh Jaddani wal Jami' Salam Masyadil Jam'iyah Syekh Nawi Al-Baddani, Syekh Al-Bangkali, Syekh Hasim Asy'ari wa Syekh Khalil Ramli Tamim Syekh Bisri Samsuri wa jami'i musa'idin wa mu'awinihim wal hadirin wal hadirat afam ghafir yasad di ahwal syai'ul Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin khatamin wa ala alihi washabihi wa ajmain Allahumma inna ilman nafqahu awamirak nawahiyat warzuqna fahman na'lam bi kayfa najik ya arhamar rahimin Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftahna abwaaba rahmatik wansur an hikmataka ya arhamar bi barakati Al-Quranul Karim Babil Al-Quran Karim Babil Al-Quran Karim Allahumma ya Allah khusna bi annika allati la tanam wa khusna bi kalafika allati la yuram
warhamna waghfir lana anta waliyuna anta nasu anta malja'una kam min ni'matin an'amta 'alaina qalla bihamdi syukruna kam min baliyatin ibtalaitana qalla sabruna wa ya min inda ni'mati qalla syukru falam yahrumna wa ya min inda baliyatin qalla syukru falam yahdhurna wa ya min dar al-khati'at wa masyal mukalwan yafdhahna ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Allahumma ya antatul fadil azim wa antatul karamul amin tafaddal aina ya wahal hadin wa hadrat wa haula khususan kiai sahibi hadal ma'had ya Harun Syed wa Jamiliyal wa habaibana al-kiram wa jamil hadir wa hadirat ya Allah wa akrimna ya birahmal istiqamah wa sa'ada wa si'ada wal amanah wa sihha wal afiyah wal syafa' wal ifal qana'ah wal ziyada wal zada wal barakah wal salam fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfad wa qurratan la tanqati wa murafaq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jinani wa khuldi. Allahumma la takilna ila nafsina tarfatain wa la tanzi' minna salihah ma a'taitana ya karim ya karim ya karim. Allah tahdi ila tariqil zuhdi rasyad sampai adadi kulli harfin jara bil qalam. Allahumma la tadul fi amsina hadha dabban illa ghafarta wa la maridan illa syafaita wa la jahlan illa 'allamta wa la 'asiyan illa yasarta wa la hamman illa fradta wa la 'aiban illa satarta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika. Allah ja'alna wa ahlan wa auladana wa ja'alna ulil talabah wa talibat wa haula hamalatul Qur'an ya Allah ja'alna min ahli al-ilmi wal khair wa al-sa'adah wal karamah wa al-diyana wal riwayah wa al-khidmah amin Allah ja'al istima'ana hadha istima'an marhuman wa salfin wa tafiq wa ja'al tafarqan ba'di tafarqan ma'suma wa jahadal ma'had ma'adan mabrukan ma'adan yakhju minhu al-ulama ya Allah al-amilun ya Allah minan nasikhin wan nasihat amin wa li rasul Ahmad bin Muhammad bi rahmatika arhamar rahimin amin dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina amin sallallahu alaihi Muhammadin nabi wa ala alihi washabihi baraka salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin surah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin mekaten nyuwun pangapunten ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq lakum bit-thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal hadirin wal hadirat, bagatan kula wau mau'izah hasanah ugi doa ingkang sampun kasta dening panjenenganipun Rama Kyai Haji Miftahul Akhyar. Mugi-mugi tansah manfaat kangge kita sedaya amin ya rabbal alamin. Matur nuwun marang panjenenganipun kula aturaken kairing doa jazakumullahu khairan katsir amin ya rabbal alamin. Dengan doa takdir maka selesailah acara haflah tasyakuran haflah akhir sana khatmil Quran dan Alfiyah Ibnu Malik tahun 2023 Pondok Pesantren Al Mubarak Kalisan Kidul Kalibening Banjarnegara. Terima kasih kami sampaikan kepada yang telah hadir. Semoga selamat sampai tujuan amin ya rabbal alamin. Segala kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.